Ferdinand dan Ahok ini langsung ditahan gitu, nggak ada penundaan. Sementara yang ditunda gara-gara alasan kesehatan justru Roy Suryo. Padahal dulu dia yang nawar-nawarin ke orang, ayo rawat gratis, rawat gratis. Dia sendiri kayaknya yang perlu dirawat itu ya. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang awalnya kita pikir dia cuma pura-pura sakit, tapi ternyata sakit beneran, buset. Kan jadi gak enak kita gitu. Udah telanjur ngetawain, ngejekin, ngegodain, sakit beneran. Serba salah jadinya gitu kan. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip seperti kalian semua yang telanjur ngetawain Roy Suryo. Iya, saya juga sih. Ya karena kan awalnya kita pikir dia cuma pura-pura gitu. Dia keluar dari ruang pemeriksaan pakai kursi roda supaya nggak langsung ditahan gitu kan. Tapi menurut pengakuan dari istrinya, ternyata Roy Suryo ini memang sudah 3 hari 3 malam dia nggak bisa tidur. Dia kepikiran, dia stres dan nggak enak makan. Dia kepikiran dengan status tersangkanya mungkin gitu ya. Dan menurut pengakuan pengacaranya atau kuasa hukumnya, Roy Suryo ketika diperiksa ini sudah muntah-muntah, kemudian pingsan-pingsan katanya. Makanya kemudian keluar dari ruangan sampai harus diberikan kursi roda. Jadi dalam situasi seperti ini kita doakan saja semoga Roy Suryo cepat sembuh, cepat bisa fit seperti biasanya agar bisa segera dipenjara. Kok gitu doanya gitu ya? Bukan ya? Ya semoga cepat sehat, semoga bisa beraktivitas normal seperti biasa, agar bisa melanjutkan aktivitas-aktivitas yang sebelumnya sempat tertahan. Itu lebih benar kayaknya gitu, karena kepolisian memang sudah membatalkan penahanan terhadap Roy Suryo karena alasan kesehatan. Mungkin memang sebelumnya sudah benar-benar diperiksa oleh kedokteran dari pihak kepolisian, makanya kemudian Roy Suryo ini tidak langsung ditahan gitu. Tapi di luar itu kita juga masih ragu-ragu. Dan ini maklum gitu, karena sebelum-sebelumnya yang namanya pejabat, politikus gitu kan, yang korupsi gitu kan, biasanya tuh kalau sudah dipanggil, sudah jadi tersangka, tiba-tiba sakit gitu. Setia Novanto juga gitu kan. Tiba-tiba ketabrak tiang. Sampai kemudian dirawat di rumah sakit gitu. Makanya kita masih ragu-ragu sampai hari ini beneran sakit atau enggak nih Roy Suryo gitu. Karena kalau kita ngelihat langkah-langkah yang dia lakukan sebelumnya, emang cukup licik sekali Roy Suryo ini gitu. Dia kemudian setelah postingannya viral di mana-mana, diberitakan oleh banyak media, dia buru-buru untuk melaporkan orang lain terkait meme ini yang dianggap lebih dulu ngupload dibandingkan dia atau dianggap sebagai pembuatnya. Lalu setelah itu kemudian Roy Suryo mengatakan siap bekerja sama atau membantu kepolisian untuk menangkap orang-orang yang mengedit atau menyebarkan meme stupa mirip Pak Jokowi gitu. Padahal yang nyebarin kan dia juga. Dia pura-pura bantu ya, maksudnya kita paham gitu. Maksudnya tuh kalau ini diproses lebih dulu gitu, maka Roy Suryo itu statusnya sebagai saksi gitu. Kalau masih sebagai saksi ya nggak akan selesai-selesai itu sampai kemudian selesai. Harapannya mungkin akhirnya terjadi penangkapan atau status tersangka kepada orang yang mengupload lebih dulu lalu kemudian dipenjara. Dan Roy Suryo berharap ini sudah dianggap selesai sepenuhnya. Berharap publik cepat lupa gitu. Tapi ternyata kepolisian juga kayaknya sudah paham dengan itu. Makanya kemudian laporan-laporan Roy Suryo ini kemudian ditolak oleh kepolisian karena dianggap tidak memenuhi unsur-unsur pidana. Tapi lucunya kepolisian ini baru menolak kemarin gitu. Setelah Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka. Karena kan awal ceritanya Roy Suryo ini sebagai saksi gitu. Roy Suryo dilaporkan, lalu kemudian Roy Suryonya jadi saksi, bukan tersangka. Awalnya gitu ya. Lalu setelah itu Roy Suryo dipanggil ke kepolisian, dimintai keterangan.
Ya masuklah dia 11 jam di sana gitu ya, ditanya-tanya jawab gitu. Lalu setelah itu dia keluar biasa aja, sehat-sehat aja, nggak kayak semalam gitu. Yang tiba-tiba lumpuh, makanya kita nggak percaya gitu. Lawang sebelumnya pernah kok 11 jam, ini masa 12 jam langsung lumpuh sih. Nggak percaya banyak orang gitu. Nah setelah itu, setelah Roy Suryo menjadi saksi gitu ya, dan diperiksa selama 11 jam, tapi kan bagi kepolisian, bagaimanapun pernyataan Roy Suryo, ya pernyataan Roy Suryo. Jadi Roy Suryo ini kayaknya masuk jebakan Madman ini. Dia dipanggil dulu sebagai saksi, oke, ayo sini masuk sebagai saksi. Ya gimana, coba ceritain gitu ya. Ditulislah semua data-datanya. Habis itu disimpulkan Roy Suryo-nya jadi tersangka. Sementara kasus yang dilaporkan oleh Roy Suryo terhadap 3 akun sebelumnya dibatalkan, ditolak. Ini jebakan kayaknya nih. Disuruh jadi saksi dulu, diterima dulu laporannya, habis itu setelah datanya lengkap, datanya Roy Suryo gitu ya, ya tolak. Udah Roy Suryo-nya aja kita ambil. Dijebak ini kayaknya Roy Suryo. Dan di luar itu kita pikir Roy Suryo ini pakai kursi roda itu dalam rangka untuk membangun opini publik bahwa dia itu terzolimi gitu ya. Kita pikir kan awalnya kayak gitu, karena Roy Suryo ini kan mantan menteri pemuda dan olahraga, mestinya kan sehat gitu kan. Masa cuma ditanya 12 jam langsung sakit sih gitu. Padahal sebelumnya nggak ada masalah gitu. Makanya saya pikir untuk menguji apakah Roy Suryo ini sakit beneran atau enggak, mestinya wartawan kemarin yang hadir di kantor polisi itu harusnya ya lemparin cica atau lemparin kecoa coba gitu ya. Biasanya kalau diuji kayak gitu, kalau orang takut kan langsung berdiri. Kayak pengemis-pengemis yang pura-pura buntung. Ketika ada razia, kabur dia. Biasanya kan kayak gitu. Dan di luar itu gitu ya, banyak orang yang juga mengatakan bahwa Roy Suryo ini kena karma gitu, karena sebelumnya untuk 2 kasus penistaan agama yang menimpa Ferdinand Huttayan dan Ahok gitu ya, ini sama Roy Suryo ini kayak diejekin, meskipun bahasanya menawarkan bantuan kepada Ferdinand untuk rawat gratis di rumah sakit jiwa di Yogyakarta. Ini pernah disampaikan sama Roy Suryo ketika Ferdinand terkena kasus penistaan agama yang mengatakan Allahmu itu lemah gitu ya. Ini kemudian sama Roy Suryo, kalau sampai Ferdinand tidak langsung ditahan berarti dia sakit. Jadi saya tawarkan rumah sakit yang saya kelola katanya itu untuk merawat Ferdinand secara gratis. Dan itu adalah rumah sakit jiwa yang ada di Yogyakarta. Roy Suryo juga mengatakan bahwa dulu ke Ahok juga saya pernah menawarkan hal yang sama. Bahwa setelah Ferdinand kemudian benar-benar langsung ditahan gitu ya, tanpa penundaan, langsung ditahan setelah dimintai keterangan, Roy Suryo tetap memberikan tawaran gitu. Tetap tawarannya berlaku katanya. Kalau Ferdinand mau dirawat, dia bisa dirawat gratis di rumah sakit dia di Yogyakarta. Maka hari ini yang terjadi adalah gitu ya, Ferdinand dan Ahok ini langsung ditahan gitu, nggak ada penundaan. Sementara yang ditunda gara-gara alasan kesehatan justru Roy Suryo. Padahal dulu dia yang nawar-nawarin ke orang, ayo rawat gratis. Dia sendiri kayaknya yang perlu dirawat itu ya. Kena karma kayaknya Roy Suryo itu. Ya dia ngejekin orang katanya, kalau nggak langsung ditahan berarti sakit nih. Kita masukin ke rumah sakit jiwa. Sekarang dia yang sakit. Ya nggak tahu lah Roy Suryo ini mau dirawat di mana, kita nggak ngerti gitu ya. Dirawat di rumah sakitnya sendiri supaya gratis mungkin ya nggak apa-apa juga, meskipun rumah sakit jiwa. Atau dirawat di tempat lain pakai BPJS atau apalah gitu ya, yang sesuai lah dengan kondisi Roy Suryo agar segera orang ini bisa cepat sehat dan bisa lanjut ke penjara. Kok gitu lagi doanya? Ya habis gimana dong? Mau kita doain gimana? Supaya sehat, kan pasti habis itu masuk penjara gitu.
Nggak mungkin nggak masuk kalau udah kayak gini gitu ya. Ya karena bagaimanapun apa yang sudah dilakukan oleh Roy Suryo gitu, memang sudah masuk ke dalam sebuah pelecehan kepada kasus agama gitu. Ini memang penistaan agama karena mengubah stupa Borobudur kepada muka Jokowi. Meskipun memang bukan dia yang edit, tapi kan dia yang nyebarin. Nah, dalam undang-undang ITE yang ikut nyebarin kena juga gitu. Nah, kebetulan yang viral itu Roy Suryo gitu. Ya karena dia mantan menteri gitu, masih nyebarin yang konten-konten gak gitu, ya masuklah barang ini gitu ya. Bahwa kemudian Fadlizon mengatakan bahwa kasus ini sesuai selera saja gitu. Bahwa kasus ini untuk membungkam ekspresi dan kebebasan berpendapat katanya. Saya pikir itu adalah komentar-komentar yang apa ya, yang zong. Ya biasalah, Fadlizon gitu kan. Emang komentarnya selalu zong gitu kan. Ya karena ini bukan lagi soal kebebasan berpendapat, sebebas-bebasnya pendapat tetap saja ada batasannya. Nah kalau sudah menyinggung soal agama, dan kemudian ada orang beragama yang tersinggung dengan itu, masuklah barang ini. Masuk pasti kalau sudah unsur agama gitu. Kalau unsur-unsur yang lain, soal pernyataan-pernyataan Roy Suryo yang lain gitu, kan banyak pernyataan Roy Suryo gitu ya, yang sangat provokatif, kadang-kadang juga gak jelas gitu ya. Itu nggak ada yang dipermasalahkan sampai sekarang. Nah, untuk kasus stupa Borobudur ini, emang dia blunder aja gitu. Emang lagi waktunya kena aja dia. Emang udah takdirnya gitu. Jadi buat Fadlizon ya sudahlah, terima saja gitu. Bahwa Fadlizon dulu sempat menyebarkan hoax dan kemudian tidak dipenjara gitu ya. Yaitu karena nggak menyinggung soal agama. Fadlizon kan dulu nyebarin hoax soal Ratna Sarumpait gitu. Bahkan dia ini pelopornya gitu, yang mengatakan bahwa Ratna ini dipukulin 3 sampai 4 orang katanya. Tapi nggak masuk penjara Fadlizon. Nah, Roy Suryo masuk. Karena apa? Karena ada unsur agamanya. Jadi pada akhirnya dari sini kita harus belajar bahwa sehebat-hebatnya atau sebanyak-banyaknya pendapat yang ada dalam kepala kita, sebisa mungkin jangan sampai menyinggung soal agama lain. Jangan sampai menyinggung unsur-unsur agama yang kemudian bisa melukai perasaan umat yang lain. Dan ini juga menjadi pelajaran kepada orang-orang FPI, HTI dan sejenisnya gitu ya, yang sebelumnya menganggap bahwa orang-orang kafir itu kayak jijik sekali, kotor, bersalah, penuh dosa dan sebagainya. Itu bagi saya perlu dihentikan gitu, karena lama-kelamaan kalian juga akan terjebak seperti Roy Suryo ini. Kalau sudah kebencian ada dalam kepala, kalau setiap hari dilakukan, disampaikan, ya pasti ada blundernya gitu. Sama seperti tupai, memang lompatnya hebat gitu, bisa lompat kemana-mana, tapi pernah jatuh juga itu. Makanya kemudian nasihat saya, jangan sampai kita menyinggung soal agama. Ya bahas yang lain aja deh, yang di luar agama. Dan pada terakhirnya gitu ya, semoga Roy Suryo ini segera benar-benar sembuh. Semoga kalau nggak sakit ya segera ngaku. Kalau sakit beneran semoga sembuh dan pada akhirnya bisa melanjutkan aktivitas atau masuk penjara. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.